Rudiana berbohong. Begini penjelasan penasehat Kapolri Komjen Pol Arianto Sutadi. Perkembangan terbaru dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 mengungkapkan adanya ketidaksesuaian signifikan dalam pernyataan Ibtu Rudiana, salah satu penyidik utama. Komjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, memaparkan temuan Propam Polri yang menunjukkan bahwa klaim Rudiana mengenai durasi pemeriksaan terpidana tidak sesuai dengan fakta. Arianto Sutadi menjelaskan bahwa Ibtu Rudiana sebelumnya mengklaim pemeriksaan terhadap para terpidana hanya berlangsung selama 15 menit. Namun, hasil investigasi Propam Polri menunjukkan bahwa durasi sebenarnya adalah sekitar 2,5 jam seperti yang tercatat dalam berkas putusan sidang. Temuan ini menambah bukti adanya perbedaan antara pernyataan Rudiana dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Lebih lanjut, Arianto mengungkapkan bahwa Ibtu Rudiana bersama timnya telah menahan beberapa orang yang diidentifikasi oleh AAP untuk diperiksa. Jumlah yang diperiksa berkisar antara 9 hingga 11 orang. Fakta ini menambah indikasi ketidakakuratan dalam klaim Rudiana. Rudiana bahkan pernah menyatakan kepada Arianto melalui telepon bahwa pemeriksaan hanya berlangsung selama 15 menit, sementara Propam Polri menemukan durasi pemeriksaan sekitar 20 menit yang masih lebih singkat dibandingkan dengan durasi sebenarnya. Pengacara Peggy Setiawan Tony RM juga mengkritisi ketidaksesuaian antara pengakuan Ibtu Rudiana dan fakta. Berdasarkan putusan pengadilan dan pengakuan Rudiana, pertemuan dengan A terjadi pada pukul 14.00 WIB sekitar 2 jam kemudian pukul 16.00 WIB. A menghubungi Rudiana melalui telepon pada pukul 18.00 WIB. Di hari yang sama Rudiana menyerahkan dokumen terkait pemeriksaan ke Reskrim. Rentang waktu antara pukul 16.00 WIB hingga 18.00 WIB menunjukkan adanya jeda waktu sekitar 2,5 jam yang seharusnya digunakan untuk interogasi. Durasi ini jelas bertentangan dengan klaim 15 menit yang disampaikan Rudiana. Tony RM juga meragukan klaim Rudiana bahwa para terpidana dibawa ke kantor polisi dengan baik-baik. Putusan pengadilan mengungkapkan bahwa para terpidana tidak dibawa dengan baik, melainkan diinterogasi dalam waktu yang lama. Hal ini mengindikasikan perbedaan antara pernyataan Rudiana dan kenyataan di lapangan. Walaupun itu, Rudiana tetap bersikukuh bahwa pemeriksaan hanya berlangsung selama 15 menit dan membantah adanya penyiksaan. Klaim tersebut tidak mampu menghapus keraguan publik. Rudiana menyatakan bahwa pada saat diserahkan ke Reskrim, kondisi para terpidana masih utuh tanpa tanda penganiayaan sebagaimana didokumentasikan dalam foto-foto. Namun bukti-bukti baru menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang lebih dalam kasus ini. Tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri saat ini sedang melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus Vina Cirebon. Penyidikan dimulai dengan mengumpulkan keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci dalam kasus ini, meskipun keterangannya sebelumnya telah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Liga Akbar yang sempat mencabut keterangannya pada 2016 kini kembali dimintai keterangan oleh tim khusus sebagai bagian dari proses penyidikan ulang. Kuasa hukum Liga Akbar Yudhya Alamsyah mengungkapkan bahwa Mabes Polri telah membentuk tim pencari fakta khusus untuk menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Tim ini berupaya mengumpulkan kronologi lengkap mengenai peristiwa sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun pada 27 Agustus 2016.
Selama hampir sebulan terakhir, tim ini telah memeriksa berbagai saksi untuk memperkuat keterangan Liga Akbar dan menyusun kronologi kejadian yang lebih akurat. Dalam berita acara pemeriksaan BAP tahun 2016, Liga Akbar mengaku melihat Eki dan Vina dikejar oleh sekelompok orang di depan SMPN 11 Cirebon, namun pengakuan ini dibantah oleh pihak lain yang menyatakan bahwa Liga Akbar tidak berada di lokasi pada malam kejadian. Meskipun demikian, keterangannya tetap menjadi elemen penting dalam penyidikan ulang oleh tim khusus Kapolri. Kasus Vina Cirebon adalah kasus kompleks yang penuh kontroversi. Kematian Vina dan Eki di flyover Talun menimbulkan spekulasi yang belum sepenuhnya terungkap. Penyelidikan oleh tim khusus diharapkan dapat mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi para korban. Arianto Sutadi menegaskan perlunya penyelesaian kasus ini dengan transparansi dan integritas tinggi untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Jangan lupa subscribe dulu, like dan komen. Silahkan adu komentar Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di kabar terkini 9 Hours News. Salam.